Dia menulis di tanah. Lalu mereka tanya lagi. Dia jawab, siapa tidak berdosa angkat batu lempar duluan. Habis itu dia tulis lagi. Jadi Yesus menulis di tanah 2 kali. Tanah di sini tidak boleh dianggap seperti tanah di hutan atau di kebun. Tidak. Karena lokasinya Bait Allah. Ini di pelataran Bait Allah. Bait Allah itu di paving block. Jadi dengan batu-batu yang sangat bagus. Ini menulis di tanah, itu lebih tepat menulis di batu. Batu dasar, lantai pelataran Bait Allah. Lalu mulai muncul banyak penafsiran yang aneh-aneh. Ada yang bilang Yesus sedang mencatat dosa masing-masing orang di situ. Tapi ya kalau orangnya banyak, 1 orang saja dosanya begitu banyak orang. Bagaimana nulis dosanya sebanyak-banyak di situ? Ada satu penafsiran lain yang layak dipertimbangkan. Sebenarnya Yesus tidak tulis apa-apa, hanya coret-coret tak berarti. Tujuannya apa? Dengan kata lain, lu datang bawa persoalan di sini, saya tidak peduli. Nyantai aja, biarkan lu repot, dia urusan lain. Mereka tanya, siapa yang tidak berdosa angkat batu lempar duluan. Lalu dia tulis lagi, seolah-olah dia tidak peduli pada mereka. Itulah sebabnya begitu semua orang sudah pergi, dia pasti tahu semua orang itu pergi. Tapi dia bangun, dia tanya perempuan, di mana mereka? Tidak ada lagi. Artinya dia tahu mereka pergi, tapi dia nyantai sekali, seolah-olah mereka tidak ada. Tapi itu penafsiran yang layak dipertimbangkan. Banyak penafsir berpikir seperti itu. Tapi ada pemikiran lain yang juga menarik. Begini, coba kita lihat di dalam peristiwa itu. Pertama, ada kasus perzinahan. Kedua, ada urusan dengan hukum Musa. Dan yang ketiga, Yesus menulis di tanah atau di batu. Dan yang keempat, menulis 2 kali. Ini 4 fakta penting. Nah, melihat 4 fakta penting ini membuat saudara mengingat apa? Apa peristiwa di perjanjian lama yang ada unsur perzinahan, hukum Musa, menulis di batu, dan menulis 2 kali. Saudara ingat apa? Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Tuhan. Sementara Musa di atas gunung, Israel di bawah pimpinan Harun itu telah mengumpulkan segala macam emas, perak, barang-barang mereka. Lalu mereka mulai mengadakan penyembahan terhadap anak lembu emas. Di dalam perjanjian lama, penyembahan berhala itu dianggap perzinahan. Karena Allah dan Israel itu, Allah itu seperti suami, Israel itu seperti istrinya. Sehingga kalau sampai Israel menyembah berhala, itu berzina. Jadi pada waktu Musa di atas gunung, Israel sudah menyembah anak lembu emas. Berarti Israel sedang berzina, perzinahan secara rohani. Kedua, perzinahan itu terjadi pada waktu Musa di gunung bersama Tuhan. Bikin apa? Untuk menerima hukum Tuhan. Hukum Tuhan diberikan kepada Musa, sehingga hukum itu juga disebut sebagai hukum Musa. Berarti ada perzinahan, ada hukum Musa. Lalu, waktu Musa terima 2 loh batu itu yang berisi 10 hukum, bagaimana 10 hukum itu tertulis? Keluaran 31. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, 2 loh hukum Allah, loh batu ditulis oleh jari Allah. Keluaran 32 ayat 16. 2 loh itu ialah pekerjaan Allah, tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu, loh batu. Berarti di sana ada perzinahan, ada persoalan tentang hukum Musa, lalu ada jari Allah yang menulis di batu. Tapi begitu Musa turun gunung dan lihat mereka menyembah berhala, Musa murka. Begitu Musa murka, apa yang terjadi? Keluaran 32:19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkanlah 2 loh itu dari tangannya, dipecahkannya pada kaki gunung itu. Hancur sudah. Ada 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Musa marah, hancur. Berarti sekarang loh batu tidak ada lagi. Dan belakangan Tuhan suruh Musa naik gunung kembali untuk terima loh batu yang berikutnya. Ulangan 10:1-4. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan padaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku di atas gunung. Buatlah sebuah tabut dari kayu. Ayat 4. Dan pada loh itu dia menuliskannya sama dengan tulisan yang mula-mula. Sama dengan tulisannya yang mula-mula. Ke-10 firman yang diucapkannya padamu. Perhatikan ayat 4. Dia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Dengan apa? Dengan jarinya itu. Berarti ada 2 kali penulisan di batu. Perhatikan ini. Di Yohanes pasal 8, ada perempuan berzina. Di perjanjian lama, Israel berzina secara rohani. Di Yohanes pasal 8, Yesus diperhadapkan dengan hukum Musa. Dan di perjanjian lama, urusannya memang dengan hukum Musa. Di Yohanes pasal 8, Yesus menulis dengan jarinya di batu, bukan tanah.
Dan di perjanjian lama, Allah dengan jarinya sendiri menulis di batu, loh batu itu. Dan Yesus menulis 2 kali. Dan Allah di perjanjian lama menulis 2 kali. Apa artinya? Cambridge Bible for School and College. Mungkin saja dengan menulis di atas tanah atau lantai batu bait Allah, dia ingin mengingatkan mereka tentang loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Kalau di perjanjian lama, yang nulis 2 kali di batu itu Allah. Lalu saya siapa? Lu datang bawa perempuan ini dan mau bikin soal dengan saya tentang hukum Musa. Lu tahu saya siapa? Saya ini yang berikan hukum Musa. Saya yang menulis hukum itu. Termasuk hukum-hukum aturan Musa itu. Saya tulis dengan jariku sendiri 2 kali. Lalu lu mau apa? Lu datang kepada saya seolah-olah lu lebih tahu hukum Musa dari saya. Jangan omong hukum Musa dengan saya. Lu tidak tahu apa-apa. Saya yang nulis 2 kali. Jadi lu mau apa? Penafsiran ini layak dipertimbangkan juga. Memang kitab suci tidak kasih tahu kita secara jelas apa sih yang Yesus tulis di situ. Rasanya menulis sesuatu untuk dibaca dalam situasi seperti itu tidak relevan. Paling mungkin adalah itu memang sebuah tindakan simbolis untuk memberitahu mereka tentang sesuatu yang penting. Nah, di sela-sela 2 kali menulis itulah dia mengucapkan ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan itu. Herman Ridebos bilang, di sana terletak tantangannya. Yesus melanjutkan menggunakan bahasa hukum. Karena mereka datang bawa hukum Musa. Dengan tindakan simbolis, lu jangan bicara hukum Musa. Hukum Musa saya yang buat. Tapi kalau lu mau bicara soal hukum, mari kita bicara hukum. Barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang angkat batu dan lempar duluan. Ini bahasa hukum karena di sana ditetapkan dalam Ulangan 13 ayat 9, 17 ayat 7. Saksi-saksi akan kejahatan besar harus menjadi orang pertama yang menghukum orang bersalah. Kalau kau tuduh orang bersalah dan harus dilempar mati dengan batu, saksinya yang harus lempar duluan. Jangan suruh orang lain. Ulangan 17 ayat 7. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah dan seterusnya. Jadi untuk menghukum mati orang berdosa sesuai hukum Musa, maka yang lempar pertama harus saksi mata. Lu yang dapat tangkap basah dia kan? Sekarang lu tangkap basah dia, berarti lu yang harus lempar duluan. Dan Yesus malah tambah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, angkat batu dan lempar duluan. Apa yang terjadi? Ayat 9. Setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Dengan perginya mereka semua, berarti masalah selesai. Mereka tidak berhasil menjebak Yesus, atau Yesus lolos dari jebakan mereka. Bahkan Yesus membuat jebakan buat mereka. Jebakan balik. Kenapa? Gini ya, siapa dalam perjanjian lama hukum Musa yang saksi, angkat batu lempar duluan. Yesus tambah, yang tidak berdosa, angkat batu lempar duluan. Sekarang, siapa dari antara orang banyak itu berani angkat batu dan lempar? Lempar sudah. Begitu mereka rasa diri tidak berdosa dan angkat batu lempar, mereka masuk jebakan mereka sendiri. Itu apa? Melawan hukum Roma. Mereka yang akan urusan dengan Roma. Tentara Roma akan tarik mereka masuk penjara semua. Karena merampas hukum ius gladi dari prokurator Roma dengan mengatakan siapa yang tidak berdosa angkat batu lempar duluan. Bapak tua tondok dan lanjutkan tulis. Ada yang berani? Lu berani? Jerat sudah leher. Ini namanya senjata makan abang. Yesus terlalu lihai untuk dijebak dengan jebakan bed. Yesus terlalu cerdik, terlalu pintar untuk menghadapi jebakan semacam ini. Mereka seolah-olah menyodorkan hanya 2 pilihan pada Yesus. Dan manapun yang Yesus pilih, dia pasti akan hancur. Yang mereka tidak duga adalah bagaimana dia tidak memilih salah satu. Tapi dia bikin jawaban lain. Dengan 1 kalimat, langsung hancur semua jebakan yang mereka bikin. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia pertama melemparkan batu pada perempuan.